Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Akhirnya proses naturalisasi Ole Romani hampir rampung ya. Dan akhirnya Ole Romani hanya tinggal mengambil sumpah. Yang kita gak tahu ya total tanggal berapa sumpahnya, tapi ini cukup melegakan dimana akhirnya pemain yang kita tunggu-tunggu itu hadir juga. Itu posisi striker dan bagus ya. Kehadiran Ole Romani memperpanjang daftar pemain naturalisasi yang direkrut 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir dimana ini merupakan program percepatan prestasi timnas Indonesia. Garis bawahi ya kata percepatan. Artinya kita menginginkan hasil yang instan dari proyek ini. Proyek ini bagus, kenapa? Karena timnas Indonesia kan sudah terpuruk cukup lama ya. Sudah terpuruk cukup lama, apalagi sejak era dualisme terpuruk sekali. Dan ini merupakan pen-trigger, bisa dibilang pen-trigger untuk supaya kita bisa stabil berprestasi di Asia, stabil ada di level Asia. Dan ini memberikan dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk timnas seniornya, tapi untuk timnas mudanya juga, untuk generasi-generasi berikutnya. Artinya ada level tinggi yang harus pemain-pemain muda ini kejar. Karena level timnas senior udah setinggi ini, artinya timnas muda ini kan harus banyak ngejar kan. U23, 20, 17 harus mengejar dengan sangat jauh. Dan ini adalah pen-trigger yang bagus supaya CSB kita, kemudian dari liga kita itu bisa menghasilkan pemain yang jauh lebih berkualitas. Kayak gitu. Naturalisasi ini sebenarnya sudah dimulai sejak eranya Christian Gonzalez 2010. Christian Gonzalez, dulu ada Toni Kusel, ada Giovanni Van Beekering, dan lain sebagainya, ada Lili Pali dan semacamnya. Tapi kalau kita bicara dari dulu siapa yang berhasil ya, yang paling berhasil ya cuma Gonzalez sama Lili Pali ya. Kita bicara Sergio Van Dijk dan semacamnya, ini bisa dibilang kurang ya untuk level Asia. Bahkan untuk berprestasi di Asia pun masih sulit gitu dengan pemain-pemain seperti ini. Di AFF pun masih sulit berprestasi dengan pemain-pemain ini. Jadi kalau dulu naturalisasi ini dilakukan secara bisa bilang tanda kutip serampangan ya. Serampangan ya, agak ngasal gitu ya. Yang penting pemain CV bagus direkrut gitu ya, tanpa tahu kondisi si pemain di klubnya sekarang seperti apa gitu ya. Sekarang benar-benar pemain yang datang itu adalah pemain yang bisa berkontribusi, pemain yang memang punya kelas, pemain yang memang lagi top-topnya, lagi peak-peaknya, dan bukan di klub yang sembarangan, di klub-klub Serie A Italia, di klub Bundesliga, di Eredivisie gitu ya, mainnya di Liga Inggris gitu ya. Jadi bukan lagi pemain-pemain yang dalam tanda kutip yang penting keturunan, yang penting punya CV bagus direkrut. Enggak seperti itu ya. Jadi pemilihan naturalisasi sekarang itu benar-benar sangat baik ya di era Pak Ibu dan Pak Erick Thohir, dimana di belakangnya pun bisa dibilang ada Pak Hamdan ya dan kawan-kawannya yang memberikan juga data diaspora yang sangat baik ya, data diaspora yang sangat berkelas. Jadi gue harap kolaborasi ini bisa terus berlanjut ya, karena gini, naturalisasi ini adalah program jangka pendek, artinya program ini tidak akan bertahan lama. Aku selalu bilang ya bahwa program ini hanya akan berjalan maksimal sampai 15 tahun ke depan, atau sampai Pak Erick Thohir ini selesai. Intinya naturalisasi ini hanya akan berjalan di eranya Pak Erick Thohir. Di kedepannya mungkin era naturalisasi ini akan selesai ya. Artinya udah pemain diaspora yang datang gak akan semasif ini, gak akan sampai satu tim kayak gini, paling cuma 1-2 nanti ke depannya. Kenapa? Karena pertama ya data-data pemain diaspora akan jauh berkurang
di masa depan, karena bisa dibilang zaman penjajahan itu selesai di tahun ini. Keturunan ketiganya itu selesai di era ini, di era Izes dan kawan-kawan, era Izes, Hilgers. Selesainya tuh di era mereka, dan kedepannya itu nanti keturunan keempat. Dan keturunan keempat itu udah nggak bisa gitu ya. Di 15 tahun mendatang itu udah masuk keturunan keempat. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, soal pembibitan pemain. Karena usia diaspora kita bisa dibilang usia tim bagus ini cuma 15 tahun. Udah ada percepatan pembangunan grassroots dan pembinaan. Ya, grassroots dan pembinaan. Dan ini juga sedang dilakukan oleh Pak Erick Thohir dengan segala kerja kerasnya. Tapi membangun grassroots dan pembinaan yang stabil itu tidak segampang mendatangkan diaspora. Artinya terlalu banyak elemen yang terlibat kalau kita bicara pembinaan dan grassroots. Dan kalau kita bicara di negara kita, kan yang paling penting dari idealnya grassroots dan pembinaan itu adalah fasilitas, paling penting. Dan di kita fasilitas itu masih sangat belum merata, dimana di Jawa itu yang paling stabil ya masalah fasilitas, dan di pulau-pulau lain ini masih tidak terlalu merata. Ini harus dibuat merata dulu, dan ini banyak hambatannya, terutama karena negara kita masih negara berkembang. Kalau kita bandingkan dengan Belanda, negara Belanda kan sudah negara maju, kita masih negara berkembang. Dan bedanya negara maju dengan negara berkembang itu masih terlalu banyak mafianya, masih terlalu banyak koruptornya, dan itu akan menjadi hambatan terbesar untuk membangun pemerataan grassroots dan pembinaan ya. Karena grassroots dan pembinaan ini nggak akan bisa stabil hanya dalam waktu 1-2 tahun bangun lapang aja udah, tanpa program yang jelas. Dimana kan programnya harus ada minimal satu klub di setiap desa, kemudian harus ada kompetisinya, mungkin kompetisi regionalnya, kemudian nanti diaduin lagi ke tingkat nasional kayak gitu-gitu kan. Jadi harus ada pembinaan yang bertahap dan juga jelas. Ditambah di kita itu program usia muda, kompetisi usia muda itu baru dijalankan dari U13. Sementara kalau kita bicara Belanda dan semacamnya itu sudah dimulai dari U7. Itu juga yang akan menjadi hambatan terbesar gitu ya. Kalau kita ingin selevel Belanda, kita ingin selevel tim-tim maju di Eropa, maka kita harus punya kompetisi dari usia 7. Dan membangun kompetisi itu tidak mudah, apalagi negara kita adalah negara yang sangat besar, negara kepulauan yang sangat besar, di mana jarak tempuh ini juga akan menjadi masalah gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan Belanda, Inggris dan semacamnya, mereka kan jarak tempuhnya tidak terlalu besar ya, karena negaranya lumayan kecil. Jadi kalau bicara masalah kompetisi, yang paling efektif adalah menerapkan sistem Jepang. Jadi bukan Belanda kalau menurut gua. Sistem Jepang itu kan mereka berkompetisi di regional, mahasiswa dan segala macam. Nanti di akhir tahun, di akhir season itu baru diaduin di nasional. Jadi sehingga itu menghemat ya, bisa dibilang menghemat biaya, menghemat ongkos, dan pembinaannya tetap berjalan, kompetisi usia mudanya tetap berjalan, which is itu good sekali. Tapi di Jepang kan kita sudah tahu sendiri bahwa di setiap daerah sudah punya lapangan yang memadai untuk melakukan itu. Di kita tuh belum. Gak usah itu, di level Liga 2 aja masih ada beberapa lapangan yang mirip sawah, itu pun kan sudah miris ya. Apalagi kalau kita bicara untuk usia muda. Sementara kalau ingin menciptakan pemain yang minimal level Jepang, itu lapangan tidak boleh lagi jadi masalah. Sudah tidak boleh lagi jadi masalah. Gak usah itu, di level mahasiswa aja, kompetisi-kompetisi mahasiswa, kompetisi-kompetisi SMA aja, lapangan itu sudah skala nasional. Jadi sudah tidak ada masalah lagi soal drainase dan segala macamnya. Gitu, itu jadi PR yang sangat berat. Makanya gue bilang Pak Erick Thohir ini sebenarnya bukan melawan kemunduran sepak bola, tapi melawan mafia. Karena yang menjadi hambatan dari semua ini tuh adalah mafia sepak bola yang selama ini sudah dibiarkan berbelas-belas tahun.
di era-era ketua umum sebelumnya, sebelum Pak Ibul ya, di era Pak Edi dan segala macamnya, Pak Nurdin Halid, itu mafia terlalu banyak dibiarkan, tidak ada ketegasan. Dan sekarang ibaratnya mafia ini sedang dilawan oleh Pak Erick Thohir dan teman-temannya. Ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Kita nggak usah pungkiri lah bahwa kita sudah terlalu banyak mendengar cerita bahwa orang yang masuk SSB, orang yang masuk klub-klub, itu banyak yang membayar lewat calo. Jadi bukan dari seleksi pemain. Jadi masuknya lewat calo, mereka membayar untuk memasukkan anaknya ke dalam klub atau memasukkan anaknya ke dalam SS. Cerita itu sudah banyak kita dengar. Itu kan mafia juga. Ya kan, dan itu harus diberantas kalau kita pengen punya pembinaan dan grassroots yang solid. Jadi masalahnya sangat banyak memberantas mafia, kemudian kita membuat lapang itu kan tidak murah, membuat lapang fasilitas. Dan mungkin kalau kita bicara hitung-hitungan, kita harus membangun 2000 lapang di seluruh Indonesia, 2000 lapangan yang standarnya nasional. 2000 lapang itu kan sangat mahal. Dananya bisa sampai mungkin beberapa triliun ya. Dananya itu bisa sampai beberapa triliun. Jadi memang dibutuhkan sekali juga peran Pemda di situ. Supaya setiap daerahnya, ya setiap Pemda untuk mengurusi daerahnya lah. Untuk juga membantu program ini. Harus ada sinergi yang jelas gitu. Jadi itu aja teman-teman soal naturalisasi dan impact ke depannya. Sekali lagi gue prediksi naturalisasi ini akan mungkin berjalan sampai era Pak Erick Thohir selesai ya, karena era Pak Erick Thohir itu kan maksimal 12 tahun ya. Dan 12 tahun itu menurut gue sebenarnya nggak cukup untuk membangun grassroots dan pembinaan yang ideal. Kenapa? Karena kita masih sangat jauh, bukan jauh lagi, kita masih sangat jauh menuju ke sana ya, kita masih sangat jauh. Sekarang difokuskan untuk membangun sistem, kemudian nanti membangun fasilitas, belum lagi untuk membangun program kerja. Jadi masih banyak sekali kayak membangun sistem aja. Sekarang kan sedang berkoordinasi dengan Pemda-Pemda setempat untuk membangun lapangan supaya ada klub di setiap daerah segala macam, kemudian nanti ada kompetisi pelajar dan segala macam. Itu kan sistem yang akan dibuat, kemudian nanti berurusan dengan fasilitas itu kan biasanya yang paling ribet ya, dengan mafia dan segala macamnya. Kemudian nanti setelah itu program kerja pun kan harus dipantau, ibaratnya 1-2 tahun apakah berjalan, kalau enggak harus dievaluasi, bikin program kerja baru, hal-hal seperti itu. Jadi memang kerjaan Pak Erick Thohir ini untuk teman-teman yang belum paham memang sangat berat ya, karena kita memulainya dari minus bisa dibilang, sama kayak Sintayong yang memulai timnas Indonesia dari minus. Pak Erick Thohir pun memulai sepak bola Indonesia, mengurusi sepak bola Indonesia itu dari minus juga. Jadi untuk teman-teman yang mempersoalkan soal naturalisasi dan harus memainkan pemain lokal dan semacamnya, kan banyak pandit yang mengkritik harus memainkan pemain lokal dan semacamnya. Come on man, kalau lo emang pengen cari panggung, untuk gua itu bukan area yang tepat ya membahas soal naturalisasi. Kalau Anda ingin mencari panggung, Anda kasih solusi gimana caranya mempercepat pembinaan dan grassroots ini supaya bisa mendapatkan pembinaan dan grassroots yang ideal di semua daerah. Gue selalu bilang pembinaan dan grassroots yang ideal so far di Indonesia ini cuma di Asprop Jawa Timur, dimana kompetisi usia mudanya berjalan, klub-klub amatirannya berjalan gitu ya. Di setiap daerah ada kompetisi kecil-kecilan dari kecil sampai besar gitu ya. Makanya kenapa Asprop Jawa Timur selalu konsisten memberikan pemain vital di setiap generasi. Kemarin ada Evan Dimas dan teman-temannya, itu kan kebanyakan dari Asprop Jawa Timur. Sekarang ada Rizky Ridho, Marcelino, Hernando Ari, Malik Rizaldi. Jadi pemain Asprop Jawa Timur bahkan di era diaspora pun masih beredar.
Dan itu adalah keberhasilan dari pembinaan dan grassrootsnya Asprop Jawa Timur. Dan gua rasa target yang paling utama adalah membuat semua daerah itu bisa sestabil Asprop Jawa Timur, dan itu akan sangat berat gitu ya. Itu akan sangat berat. Jadi kedepannya nanti di 2040 mungkinnya kayaknya diaspora ini mungkin akan berakhir, dimana nanti sisanya adalah pemain jebolan dari SSB kita semua isinya. Dan untuk mengejar level Asia dalam 15 tahun ini harus sangat mengejar gitu ya, fasilitas dan segala macamnya ya.